Selamat pagi, siang, dan juga malam, Pak Daris. Perkenalkan, nama saya Darwin Minto dengan NFP 502522120 akan mengajukan presentasi saya mengenai logika urgent untuk tugas KB. Di sini saya akan mengajukan untuk outline-nya sendiri itu kita akan melanjutkan ke proportional Boolean logic, equivalence validity, satisfiability, dan juga inference rules and theorem proving. Itu terdiri dari resolution, forward chaining, dan juga backward chaining. Untuk logic in general, nah ini sudah saya dibahas dari presentasi saya yang sebelumnya. Itu logic itu adalah formal language untuk merepresentasikan informasi. Sintaks itu simbol yang dapat dipakai together untuk membentuk suatu sentence, dan semantik itu untuk mendefinisikan meaningnya. Nah ini juga ada contoh aritmatiknya. Ini juga udah dibahas di presentasi sebelumnya. Ini adalah contoh-contoh untuk natural language-nya. Pertama ada proportional logic dan juga first order logic. Nah, ini untuk proportional logic, ini juga udah dibahas di sebelumnya. Simbol itu adalah variabel yang biasanya itu punya nilai true or false, biasanya pakai capital letter, dan juga pasti often include true or false. Operator sendiri itu ada negasi, conjunction and, or, implikasi, dan juga bi-implikasi. Nah, oke, ini masuk ke slide baru, proportional logic sentence. Nah, sentence itu given a set of proportional symbols, seperti x1, x2, xn. Nah, nanti x-nya itu adalah sentence. If alpha is a sentence, maka negasi alpha itu juga a sentence. Kemudian selanjutnya, if alpha and beta itu adalah sentence, maka alpha and beta juga sentence. Nah, ini untuk selanjutnya alpha or beta itu juga sentence, alpha implikasi beta juga sentence, dan juga alpha b implikasi beta itu juga sentence. Sekarang masuk ke entailment. Nah, entailment itu adalah when a sentence follows from another. Simbolnya adalah seperti ini. Alpha entails beta or beta follows from alpha. Jika in every word where alpha is true, maka beta itu juga akan true. Nah, ini contohnya itu alpha word are a subset of the beta words. Usually, we want to know apakah KB itu entails dari query. In other words, KB remove all impossible models, any model where KB is false. Jika query is true in all of those remaining model, maka dapat di-conclude that query must be true. Nah, sekarang logika in equivalence. Dua sentence itu dikatakan logically equivalence jika true in same models. Nah, jadi misal dibalik akan tetap sama. Contohnya itu alpha equivalence untuk beta jika alpha entails beta dan beta entails alpha. Juga di sini juga didapat untuk sifat-sifat lainnya. Pertama ada yang komutatif untuk and, komutatif or, associative and, associative or, double negation elimination, contraposition, implikasi elimination, biconditional elimination, De Morgan distributivity of n over r, dan juga distribusi of r over n. Nah, jadi misalnya semua dibalik-balik itu bisa, maka dua sentence tersebut itu dikatakan logically equivalent. Nah, untuk notes on operator, pertama ini ada alpha or beta itu adalah inclusive or, bukan eksklusif. Nah, nanti saat kita bikin truth table, maka didapatkan untuk alpha and beta itu memiliki nilai boolean seperti berikut berdasarkan nilai-nilai yang ada di kolom alpha dan juga kolom beta. Nah, untuk alpha or beta juga didapatkan nilai boolean sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai alpha or beta-nya itu ada false, true, true, true. Nah, ini didapatkan karena seperti yang dibilang di kalimat ini, alpha or beta ini adalah inclusive or, bukan eksklusif. Maka untuk yang true, true ini tetap menghasilkan nilai true. Selanjutnya masuk ke note selanjutnya itu adalah alpha implikasi beta itu ekuivalen dengan negasi alpha or beta. Nah, itu bisa kita buktikan dengan saat kita
bikin truth table dan kita isikan nilai-nilainya pada alfa implikasi beta dan juga negasi alfa or beta, itu didapatkan bahwa nilai boolean dari kedua tersebut itu memiliki nilai boolean yang sama, sehingga dapat dibilang kedua sentence ini itu adalah ekuivalen. Kemudian selanjutnya ada alfa biimplikasi beta itu ekuivalen dengan alfa implikasi beta and beta implikasi alfa. Nah, di sini kita juga dapat membuktikan dengan kita buat truth table dulu, dan dari dua sentence tersebut itu didapatkan nilai booleannya itu sama, maka dapat terbukti bahwa kedua sentence tersebut itu ekuivalen. Equivalent is true in our model, expressed as a logical sentence. Nah, ini sebagai berikut ini. Kemudian kita masuk ke validity and satisfiability. A sentence is valid if it is true in all models. Nah, contohnya adalah alpha or negasi alpha, alpha implikasi alpha, alpha and alpha implikasi B. Nah, ini semuanya akan menghasilkan nilai boolean true. Validity is connected to inference via the deduction theorem. KB entails alpha if and only if KB implikasi alpha is valid. A sentence is satisfiable if it is true in some model. Jadi tidak perlu semuanya harus true, pokoknya ada yang true itu masuk satisfiable. Contohnya adalah A or B. Nah, kalau sentence itu unsatisfiable, itu berarti sentence tersebut tidak bisa menghasilkan true. It's true in no models. Contohnya adalah A and negasi A. Nah, itu tidak semuanya akan menghasilkan nilai boolean false. Satisfiability is connected to inference via the following. KB entails alpha if and only if KB and negasi alpha is unsatisfiable. Nah, kemudian kita masuk ke normal form. Nah, we like to prove KB itu entails alpha equivalent to KB and negasi alpha and unsatisfiable. Nah, untuk membuktikan ini, pertama itu kita harus mereword sentence tersebut ke conjunction normal form, CNF. Nah, untuk semua KB can be converted into CNF. Jadi sebenarnya semua KB itu dapat di-converted into CNF. In fact, any KB can be converted into CNF3 using classes with at most 3 literals. Nah, literals itu adalah yang ditunjuk pada sentence ini. Sentence ini ada a conjunction of disjunction. Conversion to CNF. Nah, ini akan dicontohkan tahapan-tahapan untuk mengkonversikan menuju CNF. Pertama ini dari B11 biimplikasi P12 or P21. Step pertama itu kita harus mengeliminate simbol biimplikasi dengan mereplacing alpha biimplikasi B dengan alpha implikasi B and beta implikasi alpha. Didapatkan sentence-nya menjadi seperti berikut. Kemudian step kedua itu eliminate simbol dengan replacing alpha implikasi beta dengan negasi alpha or beta. Didapatkan sentence-nya menjadi seperti berikut. Kemudian step selanjutnya kita pindahkan simbol negasi menggunakan rules De Morgan dan double negation. Kemudian step terakhir itu kita akan mengapply distributivity law dari N or N flatten. Nah, jadi akhirnya didapatkan sentence-nya menjadi seperti berikut ini. Nah, kemudian akan kita contohkan ke Wumbus-Word rules. Jadi untuk Wumbus-Word in general itu ada R1 merupakan negasi P11, R2 B11 itu biimplikasi P12 or P21, R3 B21 biimplikasi P11 or P22 or P31. Nah, sekarang setelah kita telah menvisit untuk grade 11, 12, dan 21, nah ini, maka nanti
dapat R4 itu negasi B11 dan R5 itu negasi B21. Nanti jadi KB itu adalah R1, NR2, NR3, NR4, NR5. Nah, dari yang didapat ini, kita tuh ingin membuktikan untuk negasi P12. Nah, nanti stepnya itu adalah seperti berikut. R2 itu B11 dibekasi B12 or P21. Dan mungkin step-stepnya itu seperti berikut ini. Nah, nanti terakhir itu didapat R10 negasi P12 N negasi P21. Nah, nanti itu artinya neither 12 nor P21 itu contains a bit. Nah, jadi telah dapat dibuktikan bahwa nanti negasi P12 ini adalah benar. Nah, sekarang kita masuk ke proof methods. Proof methods itu divide into roughly two kind. Ya, pertama itu ada application of inference rules. Jadi nanti itu kita akan memakai inference rules untuk membuktikan sebuah sentence. Kemudian yang kedua itu adalah model checking. Untuk application on inference rules ini, legitimate generation of new sentence from old. Jadi akan menghasilkan new sentence dari sentence-sentence sebelum-sebelumnya. Ada resolution dan juga forward and backward chaining. Untuk proofnya itu a sequence of inference rule application can use inference rules as operator in a standard search algorithm. Dan kemudian typically require transformation of sentence into a normal form. Nah, kemudian untuk model checking itu akan menggunakan truth table enumeration, always exponential in n. Improve backtracking, contohnya David Putnam, Rodgman, Lovren, DPLR, dan juga ada heuristic search in model space. Itu contohnya min conflicts seperti hill climbing algorithm. Nah, untuk resolution, untuk application inference rules itu ada contoh pseudocode-nya itu seperti berikut. Nah, ini itu untuk menghasilkan untuk proof methodnya. Nah, makanya nanti itu akan return true atau returnnya false berdasarkan dari parameter yang diberikan. Nah, untuk contoh example dari resolutionnya itu ada seperti berikut. Jadi say the agent itu ada di grade 11. Itu dia tidak merasakan breeze, jadi maka tidak ada pit yang ada di adjacent dari player tersebut. Jadi alpha itu sama dengan negasi P12. KB sama dengan R2 N R4. KB sama dengan B11 negasi B12 or P21 N negasi B11. Dan mungkin seperti berikut untuk step-step untuk penggunaan inference rules-nya. Nah, nanti bakal didapatkan hasil proof methodnya sendiri. Kemudian kita akan masuk ke forward and backward chaining. Nah, ini untuk horn form. KB itu sama dengan conjunction of horn clause. Horn clause almost one literal is positive. Jadi paling maksimal itu harus satu literal saja yang positif. For example, negasi P or negasi Q or V is a horn clause. Nah, jadi hanya satu saja yang positif, maka semuanya itu bisa dapat positif. So, seperti berikut ini. But define clause exactly one literal is positive. Horn clause can be rewritten as implication. Seperti conjunction of symbol body of premise, implikasi simbol head. Contohnya adalah negasi C or negasi B or A itu akan menjadi C and B implikasi A. Yaitu penggunaan memakai conjunction of symbol. Kemudian kita masuk ke forward and backward chaining. Untuk modul ponetsnya itu for horn form, complete for horn KB. Jadi ada seperti berikut. Can be used with forward chaining or backward chaining. Nah, these agreements are very natural and run in linear time. Nah, forward chaining itu idenya itu adalah fire any rule whose premise are satisfied in KB.
add its concursion to the KB until query is fine. Nah, nanti untuk for chain ini, untuk semua rule yang premisnya itu satisfied berdasarkan KB, dan nanti itu akan langsung dimasukkan ke conclusionnya ke KB sampai query-nya itu didapatkan. Contohnya adalah seperti berikut. Pertama itu ada modelnya seperti ini. Pertama ini kita ada A and B itu implikasi L, itu dapat true. Maka lanjut lagi ke A and P implikasi L didapatkan true. Nah itu kita akan forward lagi menuju ke sentence selanjutnya. B and L implikasi M itu mendapatkan true. L and M implikasi P itu mendapatkan true. Nah, terus akhirnya didapatkan P implikasi Q itu sama dengan true. Nah, akhirnya didapatkan sampai ke hasil terakhirnya seperti berikut. Sekarang kita masuk ke backward chaining. Nah, idenya sendiri untuk backward chaining ini adalah work backwards from the query key to prove key by BC. Check if key is known already or prove by BC or premise of some rule concluding key. Avoid loops. Nah, untuk avoid loops, check if new subgoal is already on the goal stack. Avoid repeated work, check if new subgoal. Pertama itu has already been proved true atau has already failed. Nah, untuk backward chaining ini urutannya itu seperti kebalik ya dari forward chaining. Di backward chaining ini pertama itu kita mulainya itu dari query-nya terlebih dahulu. Kemudian kita cek apakah P implikasi itu adalah benar. Dan misalnya benar, lanjut lagi ke step selanjutnya. Apakah L and M implikasi P itu adalah true. Apakah benar, akan lanjut lagi dan seterusnya sampai didapatkan ke step terakhir ini seperti berikut. A and B implikasi L dan didapatkan A dan B. Itu adalah asal dari query key ini. Nah, forward vs backward chaining. FC forward chaining is data driven, automatic unconscious processing. Contohnya object recognition, routing decision. FC may do lots of work that is irrelevant to the goal. Sedangkan BC is goal driven, appropriate for problem solving. Contohnya where are my keys? How do I get into a PHP program? Complexity of BC can be much less than linear in size of KB. Nah, jadi di sini itu dapat dilihat bahwa FC itu lebih tidak langsung goal driven ya. Jadi dia itu seperti mencek semuanya dulu, makanya contohnya itu ada object recognition. Sedangkan BC itu bisa langsung ke goal driven ya. Nah, mungkin sekian untuk presentasi kedua Pak. Terima kasih.